Dan itu yang dilakukan oleh ulama-ulama terdahulu, bahwasanya mereka kalau mengamalkan amal ibadah, mereka bukan sekedar mengamalkan amal ibadah, tetapi benar-benar memperhatikan bagaimana amal ibadah mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya, Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah yang berbunyi, wahai Rasulullah, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah. Ingat hadis ini dan nanti perkataan-perkataan para ulama saya sebutkan sebagai muqaddimah, bahwasanya beribadah bukan hanya sekedar mengerjakan kewajiban, tapi beribadah bagaimana ibadah kita diterima. Dan itu adalah gaya hidup para sahabat radhiyallahu anhu. Coba perhatikan, Aisyah radhiyallahu anha bertanya, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Orang-orang yang memberikan apa yang diberikan kepada mereka dan hati mereka bergetar bahwasanya mereka akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Aisyah radhiyallahu anha kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ahuwa alladhi yasriqu wa yazni wa yakhafu an yu'adzab? Wahai Rasulullah, apakah dia orang yang berzina, mencuri dan takut untuk disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah maksud bergetar itu takut untuk disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la ya bintas Siddiq, tidak wahai anak perempuan dari Abu Bakar As-Siddiq. Innahu ar-rajulu yusalli wa yatasaddaq wa yasum wa yakhafu alla yutaqabbal. Sesungguhnya dia adalah seseorang yang berpuasa, sholat, mengeluarkan zakat, tapi takut untuk tidak diterima amal ibadahnya. Perasaan takut untuk tidak diterima amal ibadah ini yang mulai kurang dari diri saya pribadi. Saya tidak tahu Bapak Ibu sekalian. Merasa amal ibadah kita, setiap kita kali sholat, setiap kali kita beramal, setiap kali baca Quran, bersedekah, menunaikan ibadah haji, umroh, berdoa, merasa amal ibadah kita selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal Yahya ibnu Aun, ulama abad keempat atau kelima Hijriah, beliau mengatakan, la tasik bi kasratil amal fa innaka la tadri aqbilta am la. Jangan terlalu percaya diri dengan banyak amal ibadah yang engkau telah kerjakan. Sesungguhnya engkau tidak tahu apakah amal ibadahmu diterima atau tidak. Dan termasuk merasa aman adalah perkataan beliau selanjutnya, wala ta'man dzunubaka fa innaka la tadri akufirta anha am la. Dan janganlah engkau merasa aman dari dosa-dosamu. Yang penting kan saya sudah ngaji, yang penting kan saya sudah mengenal sunnah, yang penting kan saya sudah begini. Akhirnya merasa selalu amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Merasa aman jika melakukan maksiat. Nanti juga beristighfar, Allah akan mengampuni seluruh dosa selain dosa syirik, dan saya tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak demikian. Apalagi kadang-kadang melakukan dosanya tatkala sendirian. Maka inilah timbul akhirnya perkataan para ulama, la taj'alillaha ahwana an-nadhirina ilaik. Jangan engkau jadikan Allah sebagai zat yang paling rendah melihatmu. Ini orang-orang yang apabila sendirian dia bermaksiat, dia sebenarnya sedang menjadikan Allah orang zat yang paling rendah melihat dia. Di hadapan makhluk dia lebih takut, di depan mata makhluk dia lebih malu untuk melakukan maksiat, tetapi di hadapan Sang Khaliq Al-Basir Al-Alim, yang maha mendengar, yang maha melihat,
yang maha mengetahui, dia tidak pernah takut. Muncullah nanti perkataan para ulama salaf, la taj'alillaha ahwanan nadhirina ilaih. Jangan engkau jadikan Allah sebagai zat yang paling rendah melihatmu. Nah, para ikhwan sekalian, saya katakan tadi bahwasanya para ulama terdahulu, dari mulai para sahabat, para tabi'i, para tabi'ut tabi'in, mereka sangat-sangat memperhatikan amal ibadah mereka diterima atau tidak. Bukan hanya sekedar memperhatikan amal ibadah saya mengerjakan atau tidak, tapi lebih dari itu, amal ibadah ini diterima atau tidak. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, perkataan beliau yang dinukil oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab dalam kitab beliau Jami'ul Ulum wal Hikam, mengatakan, kunu liqabulil amal ashadda ihtimaman bil amal. Artinya, kunu liqabulil amal, jadilah kalian untuk amalan-amalan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala lebih dibandingkan beramal itu sendiri. Lebih perhatian dibandingkan beramal itu sendiri. Bagaimana amal ibadah saya ketika saya mengangkat takbir Allahu Akbar? Itu amal ibadah saya diterima atau tidak, itu lebih perhatian kita daripada mengerjakan sholat itu sendiri. Lebih perhatian kita daripada mengerjakan sholat itu sendiri. Contoh lagi perkataan Fudalah ibnu Ubaid rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, la an a'lama anna Allah taqabbala minni mithqala habbatin min khardal ahabbu ilayya minad dunya wa ma fiha. Sungguh aku mengetahui amalanku diterima walau hanya seberat biji sawi, maka aku lebih suka dibandingkan dunia dan seisinya. Kenapa kalah dunia dan seisinya menurut Fudalah ibnu Ubaid? Kalau saat dibandingkan dengan amal ibadah beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah berfirman, kata beliau, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa, dan orang bertakwa tempatnya di surga. Ini intinya. Memperhatikan kualitas amal ibadah, bukan hanya sekedar beramal. Memperhatikan kualitas amal ibadah, bukan hanya sekedar menyelesaikan kewajiban. Coba dari tadi, ya, seseorang azan, ngambil air wudu, kemudian setelah itu dia pergi ke masjid, jalan kaki ataupun naik mobil, masuk ke dalam masjid, membaca doa masuk masjid, sholat 2 rakaat sebelum subuh, kemudian berdoa di antara azan dan iqamah, kemudian setelah itu dia sholat subuh. Sungguh terdapat banyak sekali keutamaan di dalam pekerjaan yang dia kerjakan tadi, kalau seandainya dia mengilmuinya. Ini yang kita kerjakan, apakah hanya sekedar rutinitas, ataukah kita ingin sholat benar-benar kualitas sholatnya ingin tinggi di hadapan Allah agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini perhatian bagi kita. Ibnu Dinar mengatakan rahimahullahu taala, al-khaufu 'ala al-'amali alla yutaqabbal ashaddu minal 'amal. Takut amal ibadah tidak diterima itu lebih berat dibandingkan beramal ibadah itu sendiri. Jadi bukan ukuran dalam Islam itu kuantitas, banyak tidak. Yang jadi ukuran adalah kualitas. Apakah amal ibadah saya diterima atau tidak? Nah, kembali ke permasalahan syukur. Agar kita benar-benar bersyukur tingkat tinggi, kualitas syukurnya benar-benar bersyukur, maka kita harus mengetahui keutamaan dan kedudukan bersyukur. Seperti yang saya ceritakan tadi, orang ingin sholat subuhnya tinggi kualitasnya, maka dia harus mengetahui kedudukan sholat subuh, keutamaan dan rahasia besar di balik sholat subuh apa.
sehingga dia benar-benar khidmat ketika sholat, ketika wudhu misalkan. Apa hadis yang berkenaan dengan air wudhu? Sehingga kita bukan hanya sekedar mengerjakan rutinitas begitu saja.